Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah menjadi sebuah karunia tersendiri bagi kami berdua bisa hadir di masjid ini, dan pengetahuan tentang bagaimana menjadi keluarga yang punya visi menjadi keluarga surgawi, keluarga yang nanti tadi disampaikan reuni di surga. Itu tentunya pengennya kita bersama-sama, ya, tidak hanya ibunya atau tidak hanya bapaknya, ya. Pengen ya Bu ya, reuninya di surga ya, tidak hanya bahagia di dunia tapi bahagianya juga sampai ke surga, reuninya juga sampai di surga nanti bertemu suami kita, ya, bapak-bapak bertemu istrinya, bertemu anak cucunya, masya Allah, ya, menjadi keluarga surgawi. Pertama yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana mengapa kita ingin, ya, secara bersama-sama bisa menggapai surga bersama keluarga. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang tanggung jawab kita terhadap agama kita, terhadap Islam. Bahwa setiap pribadi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab. Di samping Allah memberikan atau Allah menciptakan manusia itu kan memiliki dua tujuan. Yang pertama sebagaimana di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya tujuan Allah menciptakan manusia adalah dalam rangka agar manusia ini beribadah, menjadi hamba di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 30, menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin yang mengelola, yang mengolah bumi ini. Ini tujuan utama diciptakannya manusia. Nah, ada tanggung jawab kita terhadap agama kita. Yang pertama adalah memahami Islam dengan benar. Ini menjadi tanggung jawab pertama kita. Mengapa? Karena Islam ini tidak hanya sekedar dipelajari. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam rukun Islam, ya, ada praktek-praktek yang harus dilakukan atau harus ada konsekuensinya. Mulai dari membaca syahadat sebagai pintu masuk kita menuju Islam. Yang iman itu adalah aku lebih lisan, ya, dikatakan dengan lisan kita. Kemudian tasdiqu biqalbi, dibenarkan dengan hati kita. Dan amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan kita. Nah, untuk bisa ke sana perlu kita untuk memahami Islam dengan benar. Caranya bagaimana agar memahami Islam? Lewat kajian-kajian, mencari ilmu bagaimana Islam itu. Tidak harus kemudian kita menjadi mahasiswa atau sekolah di sekolah Islam semua, tapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, terhadap pribadi kita. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk mencari ilmu terkait dengan Islam, ya, dengan kajian-kajian yang kita ikuti agar Islam kita itu tidak sekedar, ya, Islam KTP ibaratnya, ya. Di Kabupaten Malang ini masih banyak orang-orang yang dikatakan orang abangan. Islamnya Islam KTP. Bahkan anak-anak kita pernah ditanya, ya, memakai jilbab tapi tidak tahu rukun Islam itu apa, rukun iman itu apa, gitu ya. Ini miris sekali. Jadi perlu belajar Islam agar memahami Islam dengan benar. Penelitian Al-Fatihah.
Kami punya teman seorang guru di SMA ya, SMA di Malang Selatan, yang ternyata murid-muridnya aja suruh membaca Al-Fatihah dengan benar itu tidak bisa ya, sekedar Al-Fatihah biasa tapi nggak sampai tajwidnya yang benar ya, mungkin Sirotol Mustaqim gitu misalnya ya. Jadi nggak ada yang benar sama sekali itu di sekolah negeri. Ini miris sekali. Belum lagi kisah-kisah dari, kebetulan kami ini mengajar ya, jadi banyak cerita kami di boarding atau punya pondok ya, pondok asrama, berasrama, boarding school. Nah, salah satu temannya guru yang pernah mengadakan survei di sebuah SMA negeri, ketika bertanya terhadap murid-muridnya, itu ternyata dari sekian banyak murid ditanya oleh guru BK-nya, itu yang masih mensewu perawan itu hanya 5 anak dari sekian ratus anak di sekolah negeri itu. Artinya semua sudah ya, sekarang kondisi saat ini seperti itu. Inilah pentingnya memahami Islam dengan benar. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua adalah mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Karena tadi Islam tidak hanya sekedar diilmui ya, tapi amal bil arkan, perlu diamalkan dengan anggota tubuh kita. Mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ibadah saja, ibadah mahdoh saja, sholat, puasa, zakat ya, tapi seluruh aspek kehidupan ya, akhlak, bagaimana anak-anak kita ajarkan akhlak-akhlak yang Islami, ini diamalkan. Pentingnya amal Islami ini agar anak-anak kita perlu teladan ya, teladan dari kita, sehingga anak-anak kita pun akan mengikuti beramal yang Islami. Yang ketiga, mendakwahkan Islam. Setelah kita mengamalkan Islam dalam kehidupan kita, maka ada kewajiban atau tanggung jawab berikutnya, yaitu mendakwahkan al-Islam. Dakwah di sini bukan berarti waduh harus jadi ustadz semua ini, enggak ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyuruh untuk kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu mendakwahkan al-Islam. Kalau tugas dakwah Islam ini hanya diemban oleh seperti suami saya yang latar belakangnya syar'i, itu ya berat ya. Tapi kita semua punya tugas ya, minimal berdakwah kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga, kepada tetangga, yang mendakwahkan Islam. Dan bukan berarti harus berada di dalam podium. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, artinya dengan kekuasaan. Kalau kita jadi ketua RT, ketua RW, atau mungkin punya jabatan tertentu, ini bisa menjadi sarana kita merubah kemungkaran dengan kebijakan-kebijakan yang baik, ya, kebijakan-kebijakan yang menuju pada amar ma'ruf. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Jika tidak bisa dengan kekuasaan, karena kita bukan siapa-siapa ya, maka dengan lisan kita ya menyampaikan kebenaran itu. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Dan jika itu juga belum mampu, maka dengan hati kita. Dzalika aqaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kita tidak ingin hanya selemah-lemah iman ya. Meskipun
Kadang kita belum berani untuk menyampaikan ya, dakwah itu perlu seni ya. Kita melihat kemungkaran jangan langsung enggak boleh gitu ya. Dengan lisan kita bisa jadi objek dakwah kita malah lari. Ya, kita kenali dulu, kita dekati dulu, kita ambil hatinya dulu. Demikian pula ke anak-anak kita, jangan langsung apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh gitu ya. Dekati, beri pengertian yang baik dan seterusnya. Ya. Tapi dengan hati itu minimal. Ketika kita melihat kemungkaran, setidaknya hati kita itu ada kerentak. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Itu selemah-lemah iman. Kalau kita melihat kemungkaran kemudian hati kita diem aja atau malah kita mendukung, ya auzubillah, gimanakah iman kita gitu. Jadi mendakwahkan Islam. Motivasi berikutnya selain amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai perintah Allah ya untuk kita sebagai umat Islam, sebagai pribadi muslim. Rasulullah juga bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Siapa yang dengan perantara siapa yang kemudian mendapatkan hidayah dengan perantara dirimu, satu orang saja, rajulan wahidan, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi ketika kita mendakwahkan orang ini biar baik, sudah terbayang insya Allah gitu ya, kita dapatkan dunia dan seisinya. Masya Allah, ini pentingnya kita mendakwahkan Islam, bukan semata-mata harus berdakwah di podium ya, perorangan. Kita dekati perorangan ini juga penting. Orang-orang yang terdekat dengan kita ajak untuk ini ada pahala berantai untuk kita. Orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan, selain dia berpahala, pahalanya juga ngalir untuk kita karena dia mengikuti ajakan kita. Demikian pula keburukan. Ketika kita menjadi provokator untuk melakukan keburukan, ketika dia berdosa, dosanya juga ngalir kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini semangatnya, semangat untuk memperbaiki orang lain. Kemudian yang keempat, bekerja sama dalam kebaikan. Karena tidak bisa kebaikan Islam berkembang dengan baik itu dilaksanakan orang per orang saja, tapi harus ada kerjasama. Nah, kerjasama di sini termasuk di dalam keluarga antara suami, istri, anak ya, bekerja sama dalam kebaikan untuk mewujudkan bagaimana rumah tangga keluarga yang baik tadi. Perintah untuk bekerja sama dalam kebaikan sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 2. Di bagian terakhir surat Al-Maidah ayat 2 itu Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan berta'awunlah, bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini harus bekerja sama. Kemudian di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya orang-orang itu berada dalam keadaan merugi kecuali, insya Allah semua hafal ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal solih. Beramal solih ini kembalinya hanya diri kita, yang solih diri kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling. Nah, saling ini kan berarti perlu teman, perlu orang banyak ya, saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ada kerjasama dalam kebaikan. Bisa masuk surga bersama keluarga adalah kenikmatan terbesar bagi setiap muslim. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Imam tadi, ada pilihan ya, jalan. Mau kita bawa kemana keluarga kita, ke surga atau ke neraka, ini pilihan.
Nah kita pasti tidak ada yang pengen ke neraka ya, pengennya pasti menjadikan keluarga kita dibawa ke surga semuanya. Ini nikmat terbesar. Setiap orang yang beriman pasti menginginkan bisa masuk surga, yang menjadi puncak dari segala puncak kenikmatan. Akan menjadi istimewa lagi jika kita bisa masuk surga bersama keluarga tercinta. Beruntunglah kita sebagai muslim, Allah telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana cara untuk meraihnya di dalam Al-Quran. Ya, ini visi akhirat tadi, reuni di surga. Di surat Ar-Ra'd ayat 23, saya bacakan artinya saja, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangannya, suaminya, istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 23. Ini visi akhirat kita. Kalau visi dunianya tadi sudah dijelaskan Ustaz Imam ya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, visi akhiratnya adalah kebahagiaan puncaknya, yaitu bertemu juga, berkumpul juga di surga Allah. Kemudian surat At-Tur ayat 21, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, jadi Allah sudah menyiapkan surga bagi orang-orang yang mau masuk ke dalamnya bersama anak cucu mereka, tapi ada syaratnya, syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu berada dalam keimanan, ketakwaan. Itu landasan utamanya. Redaksi kalimat bahwa kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, ini memiliki maksud bahwa anak cucu yang beriman akan Allah tinggikan derajatnya sebagaimana orang tua mereka, bapak-bapak mereka, ya. Masya Allah, ini saya berikan apresiasi yang besar pada bapak-bapak yang mau hadir, ya, karena tanggung jawab keluarga yang menentukan mau dibawa kemana keluarga kita itu lebih pada sopirnya tadi ya, yang memegang kendali rumah tangga, yang memegang kemudi rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Tapi bukan berarti yang tidak hadir tidak punya kesempatan ya. Ibu-ibu bisa memberikan pencerahan dengan baik ya, menunggu waktu-waktu yang baik ketika mungkin ya barangkali suaminya masih jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini didakwai pelan-pelan ya. Jangan sampai ada, karena saya pernah punya teman, punya binaan itu yang ketika istrinya belajar Islam ya, saking semangatnya, jadi dia itu mengajaknya itu terlalu ekstrim sehingga malah dilarang, gak usah ngaji-ngaji gitu. Gak usah ngaji-ngaji, awakmu ngaji tambah ngelawan ya karo aku, nauzubillah min dzalik ya. Ini berarti kurang cantik dalam memberikan dakwahnya ya, meskipun dakwah tadi menjadi kewajiban kita, tapi karena itu ya, karena salah dalam mendekati suaminya seperti itu, bahkan berkomentar, kan nggak ada hukum untuk orang yang tidak tahu, mending kamu nggak tahu sekalian daripada kena hukum gitu ya, alhamdulillah. Jadi malah seperti itu, karena kurang soft dalam kurang halus ya, kurang lembut dalam memberikan pengertian kepada pasangannya.
Tapi ada yang sebaliknya ya, malah didukung oleh suaminya juga akhirnya ikut kajian, itu juga banyak. Dengan kata lain, seorang bapak atau kakek yang memasuki surga dengan tingkatan lebih tinggi dari anak cucunya, ia berpeluang untuk bisa menarik mereka ke dalam surga yang tingkatannya sama dengan surga yang ia tempati. Nah, bagaimana caranya masuk surga bersama keluarga yang tadi disampaikan di surat Ar-Ra'd ya, ayat 23 itu kesimpulannya ya. Surga Aden yang dimasuki oleh keluarga ya. Mereka yang punya anak cucu, keturunan, pasangan ya. Ini contohnya orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Nanti bisa dilihat di tadabburi di ayat 20 hingga 22 ya. Siapa saja yang bisa atau diberikan janji tadi oleh Allah bisa masuk surga Aden. Orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Itu ada 9 pintu, 9 cara masuk surga bersama keluarga. Tadi yang disebutkan di ayat tadi ya, memenuhi janji Allah, tidak merusak perjanjian, menjalin silaturahim, mengajak keluarga untuk selalu takut kepada Allah, takut akan hisab di akhirat, sabar, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Kita lewati saja. Nanti silakan ditadaburi surat Ar-Ra'd mulai ayat 20, 21, 22, 23 ya. Itu kesimpulannya di ayat 23 tentang surga Firdaus yang bisa diisi oleh keluarga untuk bisa menjadi reuni kita di akhirat nanti, visi akhirat kita. Ini bercerita tentang realita ya. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah-kisah yang nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang begitu. Mulai ini masih sebagian kecil saja ya. Siswi SMK membunuh ayah kandungnya karena pacaran tidak direstui. Ini karena apa? Karena tidak ada pemahaman Islam tadi. Tidak ada akhlak kepada orang tuanya. Ditegur merokok, siswa SMK tusuk guru agamanya hingga meninggal. Kemudian orang tua membunuh anak karena sulit diajari belajar online, terancam hukuman seumur hidup. Ya, tidak ada kesabaran ya terhadap anaknya. Fakta siswa SMP di Tangerang gantung diri, dugaan karena HP disita. Hingga ini status WA terakhirnya ya tentang kekecewaannya, HP-nya disita. Ini masih sebagian kecil cerita-cerita tentang itu. Cerita lain karena kami kerjanya kan di wilayah selatan ya, Malang Selatan. Jadi ada teman kami yang memiliki usaha apotek. Jadi ketika dievaluasi, penjualan terbesar di apotek tersebut adalah alkohol. Ditelusuri, dievaluasi lagi, ini siapa saja yang beli kok alkohol melonjak sebegitu besarnya. Ternyata yang beli anak-anak dengan seragam SMP, SMA, dan itu dipakai untuk ngoplos. Ya, karena nggak punya uang untuk beli minuman keras, akhirnya ngoplos sendiri. Entah dicampur apa, dicampur bodrek atau dicampur minuman cola dan sebagainya. Intinya alkohol itu untuk nge-fly. Ya. Itu kisah nyata. Sehingga akhirnya diputuskan jangan melayani anak berseragam membeli alkohol.
paling tidak ditanya untuk apa. Akhirnya ya kembali seperti semula karena tidak dilayani betul. Kemudian ada juga kisah dokter di Malang Selatan, masih Malang Selatan ya, yang berkali-kali didatangi pasangan muda-mudi untuk menggugurkan kandungan. Inilah potret kehidupan realita di luar sana, dan ini muaranya adalah karena kurang pahamnya terhadap Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita, bisa menjaga, diberikan kekuatan oleh Allah, menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang buruk. Nah, ini realita perceraian. Tadi saya sempat buka, kalau ini kan di Indonesia ya, sepanjang kurun waktu 2010 sampai 2015 jumlah perceraian di Indonesia meningkat 15 hingga 20%. Dan tadi saya buka untuk kondisi Kabupaten Malang ya, ini kita kan masuk kabupaten ya. Kabupaten Malang ini menyumbang angka yang tinggi terhadap perceraian di Indonesia. Masuk 5 besar. Bukan prestasi tentunya ya. Na'udzubillah, bukan prestasi karena angkanya adalah angka perceraian. Jadi masuk 5 besar perceraian di Indonesia, Kabupaten Malang ya, Masya Allah. 4 alasan utama pasangan di Indonesia ini bercerai, karena ini gampang, ini anak muda-mudi ya, artis itu hubungan tidak harmonis, katanya sudah nggak cocok dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak ada tanggung jawab. Suami tidak tanggung jawab kepada anak istrinya. Saya pernah punya kawan ya, jadi tidak, suaminya ini tidak bertanggung jawab sama sekali kepada istri dan anaknya, ya ditinggal begitu saja ya. Padahal masih sama-sama di Malang. Ini berkali-kali kami memang kedatangan, atau ada beberapa pasangan ya, atau hanya satu orang, apakah suaminya atau istrinya saja yang berkonsultasi masalah keluarga. Ini ada yang sampai seperti itu. Jadi tidak bertanggung jawab sama sekali. Akhirnya kami beri wacana ya, kalau memang sudah nggak ada tanggung jawabnya, mending jenengan kalau memang sudah nggak ini ya, karena sudah bertahun-tahun ya gugat cerai aja. Akhirnya digugat cerai ya, gugat cerai, dan statusnya kan jadi jelas akhirnya janda ya. Dan akhirnya ya sampai sekarang nggak pernah memberikan nafkah. Ya yang kita dengar kabarnya keluar si suami ini nggak pernah berkah rezekinya ya, kerja apapun kita pernah lihat dia jadi penjual nasi goreng, nanti ganti lagi jadi apa, karena ya mungkin Allah tidak ridho dengan itu ya. Kemudian kehadiran pihak ketiga ya, ada perselingkuhan, pelakor atau pedinor ya, termasuk di Jawa Timur, di Kabupaten Malang ini perselingkuhan ini juga tinggi karena adanya TKW ya. TKW, tenaga kerja wanita yang keluar negeri, suaminya yang namanya suami itu pastikan membutuhkan ya penyaluran biologis, akhirnya ya terjadi perselingkuhan seperti ini. Kemudian persoalan ekonomi, ini karena tidak pahamnya tadi itu ya, tidak pahamnya. Nah, sebetulnya masalah ekonomi ini tidak menjadi utama, tapi bisa berpengaruh. Ketika tidak paham Islam, maka masalah kekurangan ekonomi ini akan menjadi satu pemicu dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan. Nah, ini kokohkan cinta keluarga hingga ke surga. Ini monggo dibaca sama-sama, berusaha untuk selalu fokus melihat kebaikan pasangan, berusaha untuk toleransi terhadap kekurangannya,
berusaha memahami, mengerti, menerima kondisi pasangan, bersedia berubah dan menyesuaikan diri dengan harapan pasangan kita, selama itu dalam kebaikan ya. Bukan berarti dalam kemaksiatan, tapi yang baik-baik. Ya, berusaha menghindari kritik terus-menerus terhadap suatu sifat atau kondisi pasangan yang tidak sesuai. Ini saling memuji, memberikan yang terbaik, mengalah, memberikan hadiah. Ini termasuk bahasa cinta ya dalam rumah tangga. Bercengkerama. Bisa jadi pasangan kita tidak seperti 5-10 tahun yang lalu ya, itu dipengaruhi oleh komunitasnya. Misalnya beliau dulu seringnya berteman dengan ini ya, senangnya begini, kemudian pindah berteman dengan yang seperti ini, akhirnya berubah. Nah, ini kita ta'aruf kita kepada pasangan kita tidak hanya cukup setahun 2 tahun, tapi terus menerus dalam perjalanan rumah tangga kita, terus memahami, mengenal pasangan kita. Aku lupa lihada, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.